Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsaidah Seham dengan NIM 05043268 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis web. Pertama kita akan masuk ke perintah soalnya. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ini, saya difokuskan untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js. Kemudian, data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Berikut adalah struktur proyek untuk tugas 3. Dengan catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Halaman webnya memuat yaitu halaman stok bahan ajar yang menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Mahasiswa boleh bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain. Halaman akan menampilkan daftar stok seperti kode mata kuliah, kategori mata kuliah, kode daerah, lokasi rak, harga, stok bahan ajar, stok safety, dan status. Kemudian halaman harus terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Lalu terdapat fitur juga untuk melakukan filter dan sort data stok. Fitur filter dan sort yaitu dapat difilter berdasarkan kode daerah dan kategori mata kuliah. Lalu filter juga dapat menampilkan jumlah stok saja, safety stock, untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Lalu terdapat fitur juga sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Lalu fitur filter dapat diset ulang. Kemudian halaman juga menambahkan status dari stok bahan ajar, seperti memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda memberikan kesan aman dan sebaliknya. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana setiap data file. Selanjutnya terdapat fitur untuk memperbarui data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Lalu yang terakhir terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Pada file index.html berisi header yaitu sistem pemesanan bahan ajar, kemudian dengan deskripsi sistem informasi tracking dan pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Kemudian dashboard menu yang berisi opsi stok bahan ajar dan tracking DO. Kemudian halaman stok yang berbentuk tabel. Kemudian halaman tracking juga yang berbentuk tabel. Template status aman dengan warna hijau untuk mengindikasikan bahwa stok aman, dan menipis dengan simbol danger, lalu kosong dengan simbol silang.
Berikut adalah template modalnya. Berikut template stok bahan ajar dengan titel data stok bahan ajar, kemudian tambah data stok, form ini guna menginput manual dengan memasukkan judul, kategori, kemudian UWBJJ, lokasi rak, harga, quantity, severity, dan yang terakhir klik tambah data untuk menambahkan data. Fungsi filter digunakan untuk memfilter dengan opsi semua UWBJJ, semua kategori, dan reset filter. Tabel stok yang berisi kode, judul, kategori, UWBJJ, lokasi rak, harga, quantity, severity, status, dan aksi. Lalu stok tabel HTML-nya seperti ini. Tambah atau update data yaitu untuk mengupdate secara manual. Lalu dengan kategori, pilih UWBJJ, kemudian disimpan. Berikut adalah pengurutan sesuai judul, stok, dan harga. Nah, berikut tampilan tabelnya. Oke, selanjutnya ke JavaScript-nya. Ini guna memanggil kode, judul, kategori, UWBJJ, lokasi rak, harga, quantity, severity, catatan HTML yang ada pada data bahan ajar JSON. Ini untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Status pages berisi seperti aman, menipis, kosong. Dan ini script untuk memanggilnya. Coba kita jalankan. Berikut adalah tampilannya. Di sini adalah dashboard. Di sini adalah headernya, deskripsinya, kemudian ini adalah opsinya. Ini saya masuk ke halaman stok bahan ajar. Kemudian kita diminta untuk menambahkan data stok. Misal kita akan menambahkan data
adalah tambahan datanya dengan status menipis. Baik, kita tambah data lagi. Datanya sudah tertambah dengan status kosong. Berikut adalah platform untuk filter. Jika kita filter semua website yang maka tabel hanya menampilkan UPBGD Jakarta. Surabaya, maka tabel akan menampilkan hanya UPBGD Surabaya. Jika kita menampilkan MK wajib, maka tabel akan menampilkan khusus MK wajib. Pilihan tidak ada karena memang tidak. Ya, kita reset dulu. Selanjutnya kita masuk ke halaman tracking delivery order. Dan ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman di beban ajar yaitu pada tugas praktik 1. Di sini menggunakan, tapi pada tugas 3 ini menggunakan framework Vue.js. Halaman ini menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor biro atau name. Lalu pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard dan enter. Kemudian pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard ESC. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru. Input ini dilakukan secara manual. Pengisian name dilakukan secara manual, nama diisi secara manual. Lalu terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Berikut adalah template untuk tracking order dengan judul tracking delivery order. Cari gunanya untuk mencari nomor PO atau NIM, lalu riwayat delivery order,
setelah kita mencari sesuai dengan nomor NIM atau nomor DO, akan menampilkan nomor DO, nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total, dan perjalanan. Kemudian hasil tracking. Tracking juga menampilkan hal yang sama. Kemudian form tambah DO. Form tambah DO adalah formulir untuk menambahkan nomor DO secara manual sesuai seperti nomor DO, NIM, nama, ekspedisi. Lalu tabel ini berisi inputan manual yang telah kita lakukan. Tabelnya berisi nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total, dan status. Berikut adalah template, komponen, dan rootnya. Ini scriptnya. Kita akan coba jalankan. Masuk ke tracking dulu. Misal kita akan menambahkan Rina Wulandari seperti sesuai data yang telah diberikan oleh dokter pada learning. Kita masukkan dari ekspedisi reguler dan paket Padesar. Kemudian tanggal 25 saat kita menginput paket dan ajar, otomatis akan munculkan total harganya. Lalu kita klik simpan delivery order, maka pada daftar delivery order akan muncul tabelnya. Lalu kita akan tracking delivery order dari Rina Wulandari dengan masukkan nomor DO nya. Berikut adalah isinya ketika kita mencari DO. Selanjutnya kita akan menginput yang baru, misal 050132 nama. Saya akan menambahkan nama saya, ekspedisi ekspres, misal saya IPS, kemudian tanggal kirimnya sekarang tanggal 12/6/2026 dengan harga 120. Berikut ada tabelnya dengan nomor, otomatis nomor DO akan berlanjut saat kita menginput Rina Wulandari dengan nomor DO 001,
Kemudian saat kita mengisi yang baru akan lanjut pada nomor DO 0002. Di sini statusnya sedang diproses. Kemudian kita cari nomor DO-nya. Sudah muncul daftarnya. Sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.